Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilman warzuqna fahman wa amalan taqabbalan amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan lagi kajian kita. Insyaallah ini sudah masuk di awal Ramadan. Untuk malam hari ini judul kajian kita adalah Ramadan sebagai pelatihan spiritual untuk membangun rumah tangga. Jadi kita sedang menghadapi apa yang kita sebut sebagai bulan puasa atau bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Akan tapi yang namanya bulan Ramadan juga banyak dimensi-dimensi yang bisa kita jadikan pelajaran. Salah satunya adalah dalam dimensi berumah tangga. Ya, rumah tangga sebagai sebuah miniatur di masyarakat merupakan sebuah tempat di mana cinta, kasih sayang, kebahagiaan ini tempat yang seharusnya tumbuh subur di dalamnya. Akan tapi kita juga tahu yang namanya rumah tangga dalam kenyataannya juga merupakan tempat di situ timbulnya konflik, pertengkaran, bahkan menghasilkan ketidakbahagiaan. Ya, kalau kita lihat penyebabnya tentunya macam-macam ya. Dari mulai masalah yang sederhana, masalah paling umum, masalah ekonomi, masalah perbedaan pendapat, hingga yang juga menjadi penyebab yang cukup relevan adalah masalah komunikasi. Oleh karena itu, penting bagi kita di bulan Ramadan ini untuk terus meningkatkan kualitas diri kita dan memperkuat fondasi rumah tangga kita. Ya, kita juga tahu Ramadan adalah bulan yang Allah berikan pada kita sebagai sebuah sarana untuk melakukan tazkiyatun nafs atau membersihkan diri. Juga merupakan sebuah momen yang Allah berikan pada kita untuk melatih berbagai aspek spiritual, aspek emosional. Insya Allah yang namanya ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu yang namanya puasa, taraweh, ya, tadabbur Al-Quran itu juga merupakan bagian dari pelatihan kita, pelatihan spiritual yang insya Allah juga akan membentuk karakter dan perilaku kita, termasuk juga bagaimana perilaku kita dalam rumah tangga. Ya. Puasa di bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang paling utama di sisi Allah. Dan ibadah di bulan Ramadan memang terlihat seperti hanya menahan diri dari makan dan minum. Akan tapi dalam skala lebih besar lagi yang namanya bulan Ramadan kan mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana kita bisa mengendalikan amarah, mengendalikan lidah, ya, perkataan, dan mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Termasuk juga dalam konteks rumah tangga dan keluarga, pengendalian diri ini adalah satu yang sangat penting. Yang namanya konflik, gesekan, perbedaan pendapat itu kan satu yang wajar dalam rumah tangga. Tapi yang menjadi lebih penting lagi adalah bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi tadi. Yang hal ini tentunya akan membawa sebuah hasil yang akan menentukan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika seseorang nggak mampu mengendalikan diri, nggak mampu mengendalikan amarah, nggak mampu mengendalikan lidah, maka yang terjadi konflik yang memang alami ada dalam rumah tangga pasti akan membesar. Tentunya dengan menimbang, dengan melihat kondisi kita berada dalam bulan Ramadan, maka kita bisa melihat bagaimana kita mengendalikan diri melalui puasa. Seharusnya kan kita menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih bijaksana dalam menghadapi masalah. Bagaimana kita berpikir lebih mendalam sebelum bertindak, dan juga menggantikan kata-kata yang jelek, kata-kata yang rusak dengan kata-kata yang baik. Nah, oleh karena itu memang kita bisa lihat, ada hal-hal yang memang bisa kita ambil pelajaran ya dalam bulan Ramadan. Bagaimana pelatihan-pelatihan Allah berikan pada kita ini bisa menjadi sebuah pelatihan pula untuk membangun rumah tangga. Contohnya adalah misalnya ketika kita di bulan Ramadan disunahkan sholat taraweh di malam-malamnya.
Ini kita bisa melihat juga merupakan sebuah latihan kesabaran. Bagaimana kita harus melakukan ibadah yang cukup panjang di malam yang memang kemudian menjadi malam yang akhirnya terasa pendek, karena memang kita berbuka puasa dan harus menyiapkan lagi untuk kemudian sahur nantinya di pagi hari. Akan tapi kan tentunya kita nggak mungkin ya putus asa dengan yang namanya taraweh. Kita istiqomah, kita pantang menyerah untuk melakukan sholat taraweh. Nah, dalam keluarga juga sama. Ya, yang namanya kesabaran merupakan salah satu kunci untuk menjaga hubungan keluarga. Karena yang namanya pernikahan itu bukan hubungan yang adem ayem, nggak ada pernikahan yang adem ayem. Akan ada masa-masa yang sulit, ada yang namanya kondisi ujian-ujian, ada masa-masa di mana kemudian kita mendapatkan tantangan gitu ya. Tapi ketika itu dihadapi dengan kesabaran, ya kita harapkan ya bisa dilalui semuanya dengan bersama. Itu. Berikutnya kita juga bisa melihat di mana Allah juga mendorong pada kita untuk melakukan tadabbur Al-Qur'an. Yaitu bukan hanya sekedar membaca, mengaji gitu ya, akan tapi kita juga merenungkan makna dan hikmah dari ayat-ayat Quran. Diharapkan dengan perenungan ini kita bisa menumbuhkan kelembutan, ya, kelembutan di hati kita. Karena Al-Quran memang merupakan satu yang seharusnya melembutkan hati. Dengan membaca, dengan kita merenungi, harusnya hati kita bisa lebih bersih, pikiran lebih jernih, dan dampaknya harusnya kepada perbuatan menjadi lebih baik. Begitu pula dalam keluarga, kelembutan juga menjadi satu yang penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Hati yang lembut akan menghasilkan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, tindakan yang lembut, dan kasih sayang yang juga tulus. Dengan kelembutan kita harapkan rumah tangga akan jauh lebih mudah untuk harmonis untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dalam rumah tangga. Ya. Maka bisa kita lihat dari ibadah-ibadah yang ada gitu ya dalam bulan Ramadan, ya baik itu puasanya itu sendiri, baik dari tarawihnya itu sendiri, demi membaca Al-Quran itu sendiri, maka bisa kita lihat ini adalah latihan-latihan dari Allah gitu ya. Latihan-latihan dari Allah, latihan kita mengendalikan diri, latihan untuk bersikap sabar, dan latihan untuk melembutkan hati kita. Yang ini tentunya ketiganya saling memperkuat, saling berkaitan. Diharapkan ketiga sifat ini gitu ya, sifat mengendalikan diri, kesabaran, kemudian yang namanya kelembutan hati, ini bisa digunakan atau bisa menjadi inspirasi dalam membangun komunikasi yang baik atau membangun sebuah hubungan yang baik dalam rumah tangga. Ya, kenapa? Karena komunikasi yang baik itu menjadi kunci dalam rumah tangga. Selain juga komunikasi itu harus dijalankan secara terbuka, dan memang kemudian kedua belah pihak itu harus siap untuk berkompromi. Nah, ini menjadi penting dalam rumah tangga. Ya, dengan kita selalu ya mencoba mengambil hikmah ya dari bagaimana kita dilatih untuk mengendalikan diri, dilatih untuk sabar, dilatih untuk lembut, maka diharapkan kita bisa membangun rumah tangga yang di dalamnya terjadi komunikasi yang baik. Kita bisa jauh lebih mudah menyelesaikan konflik dengan tidak memperbesar konflik, dan juga saling menghargai gitu ya antara pasangan. Nah, maka mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi sebuah kesempatan berharga bagi diri kita untuk melatih berbagai aspek, baik aspek spiritual maupun aspek emosional kita, dan juga ini bisa kita manfaatkan dalam membangun rumah tangga, dalam memperbaiki rumah tangga, dalam meningkatkan kualitas hubungan dalam rumah tangga. Semoga jauh lebih berkah lagi. Insyaallah demikian materi kita untuk malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.